warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Desi di Rumah Belajar Azalea. Oke, di sini kakak akan menjelaskan tentang tema kita hari ini, yaitu lingkunganku, subtemanya rumahku, dan subtemanya yaitu ruang dapur. Oke, adik-adik, sebelum masuk ke ruang dapur, adik-adik pasti sudah tahu kan ruang dapur itu gunanya atau fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memasak supaya apa? Supaya kita tidak lapar. Nah, oke, yuk kita akan kakak akan menjelaskan satu persatu peralatan apa saja sih yang ada di kamar di ruang dapur. Oke, yuk ikutin kakak ya. Oke. Pertama-tama yaitu di dapur itu ada namanya kompor. Nah, di sini kompor itu gunanya untuk apa adik-adik? Untuk memasak ya. Di sini ada api. Nah, kakak akan coba menyalakan. Oke, nah ini namanya api. Api ini berbahaya tidak adik-adik? Iya, api ini berbahaya. Adik-adik jangan sekali-kali main api di dapur ya kalau tidak ada mamanya. Oke. Nah, setelah itu juga ada namanya kuali. Nah, ini untuk memasak ya. Cara menaruhnya di atas, ditaruh di atas kompor. Oke. Selanjutnya di sini juga ada namanya panci kecil adik-adik. Siapa yang tahu gunanya atau fungsi dari panci kecil ini? Nah, panci kecil ini bisa kita masukin air untuk direbus ya adik-adik ya. Ini gunanya untuk merebus air, untuk menaruh atau untuk memasak sayuran. Nah, itu bisa untuk di panci kecil ini. Nah, selanjutnya ada namanya wajan adik-adik. Nah, bentuknya apa ya ini ya? Oke, ini bentuknya lingkaran ya. Nah, ini untuk menggoreng. Menggoreng apa saja? Boleh untuk menggoreng ikan, untuk menggoreng tempe dan lain sebagainya ya. Oke, setelah itu ada juga. Nah, setelah memakainya kita jangan lupa dicentelin lagi ya adik-adik ya. Atau ditaruh ada namanya ini paku ya, digantung lagi supaya dapurnya tidak berantakan. Nah, selanjutnya ini juga ada namanya rak piring. Nah, ini untuk apa? Untuk menaruh piring yang sudah yang selesai dicuci, ditiriskan dulu di sini. Nah, selanjutnya, di sini di dapur juga ada apa adik-adik? Ada bumbu-bumbu dapur. Ada apa? Siapa yang tahu aku apa? Nah, ini namanya bawang putih. Ya. Ini ada juga namanya bawang merah. Nah, ini namanya bumbu-bumbu dapur. Ada juga di sini adik-adik. Nah, ini namanya apa ya? Yang rasanya asin. Nah, ini namanya garam. Nah, ini juga namanya apa? Bahan-bahan yang ada di dapur untuk memasak ya. Oke, ada juga namanya minyak untuk menggoreng juga. Nah, selain itu ada juga satu tempat. Nah, coba yuk kita lihat ada tempat apa ya. Oke. Nah, di sini kakak punya namanya apa ya? Namanya apa adik-adik? Namanya rak. Nah, rak itu tempat apa ya adik-adik ya? Oke, coba kita lihat ya. Nah, di sini kakak akan membuka. Nah, di sini namanya rak. Ada tempat buat piring, untuk meletakkan gelas, dan untuk meletakkan perabotan yang ada di dapur yang lainnya. Supaya apa? Ditaruh di dalam rak ini supaya tidak kotor, supaya rapi. Oke, setelah membukanya jangan lupa ditutup kembali ya. Nah, seperti ini. Ya adik-adik ya. Nah, di sini juga ada namanya setelah kita masak adik-adik, biasanya kita naruhnya di mana ya? Oke, setelah kita masak kita ditaruh nah, ini namanya meja makan adik-adik. Di sini ada juga. Siapa yang tahu ini namanya apa? Ini namanya magicom ya. Ini magicom untuk menanak nasi. Nah, nasinya ada di dalam. Ya, adik-adik jangan bermain magicom karena magicom ini panas. Nanti misalkan mau mengambil nasi, boleh minta tolong sama mamanya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada apa ya namanya ya? Wah, ini ada tudung saji adik-adik. Ini gunanya untuk apa?
untuk menutupi makanan supaya tidak banyak lalatnya ya, supaya makanan kita aman. Kita buka, wah ada apa ya? Nah, di meja makan itu ada buah-buahannya juga, ada makanannya juga ya adik-adik, ada lauknya. Nah, seperti itu. Kakak tutup kembali. Nah, adik-adik sudah paham tentang ruangan yang ada di dapur? Tadi untuk apa? Untuk memasak. Jangan sekali-kali adik-adik main lari-larian di dapur ya, karena di dapur itu banyak barang-barang yang berbahaya seperti gelas, kalau jatuh bisa pecah, terus bisa kena tangan, berdarah. Terus kalau api itu bisa membakar. Nah, jadi dapur itu tidak untuk bermain, tetapi untuk memasak. Sekian dari kakak. Apabila ada salah kata atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan sama kakak ataupun mamanya ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.